Pelajaran kita di pekan lalu telah dibuka dengan latar belakang dan kelahiran Musa dan bagaimana akhirnya Musa keluar dari Mesir. Dan pelajaran pekan ini cerita yang kembali lagi menarik, di mana Tuhan memanggil Musa melalui satu kejadian mujizat. Dan kita akan belajar bagaimana panggilan ini juga merupakan panggilan bagi kita. Pelajaran yang dapat kita lihat di sana bahwa Tuhan memanggil bukan hanya sekedar orang itu tidak mampu, orang punya kemampuan juga Tuhan panggil. Kemudian terkadang penolakan itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak dipakai oleh Tuhan, ya kan? Kemudian lagi kita hanya perlu taat saja sih. Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita, terutama di seri pelajaran yang baru mengenai Kitab Keluaran, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran yang kedua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir, mau datang ke studio untuk kita dapat berdiskusi bersama. Saya ingat pelajaran pekan lalu begitu kaya ya akan pelajaran-pelajaran yang kita bisa dapatkan, dan tentunya pelajaran pekan ini juga akan demikian. Dan kami senang juga untuk dapat menyapa teman-teman pemirsa sekalian yang setia mengikuti program Diskusi Sekolah Sabat, terutama juga yang telah meninggalkan komentar di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh minta kesediaan dari Pendeta Heski untuk membacakan. Ada Jonah, luar biasa pelajaran Sekolah Sabat dari Hope Channel yang begitu mengangkat iman kita. Salam dari New Jersey, Amerika Serikat. May God bless you all. Ya. Zanasib Tamingan, Shalom. Terima kasih pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan Joni Disim, Shalom. Terima kasih pencerahan, penjelasan dari tajuk pelajaran setiap hari, dan kami dapat mengerti poin-poinnya, membantu kami lebih mudah dapat menyampaikan diskusi pada kelas kami setiap Sabat juga. God bless HCI. Amin. Silakan Bill. Iya, kita mendapatkan salam dari Ice Souhuat. Terima kasih untuk penerangan firman Tuhan lewat diskusi Sekolah Sabat. Tuhan memberkati. Salam dari Jemaat Getsemani, Saum Laki, Maluku Tenggara. Lalu dari Nunia Kristina, terima kasih atas penyegaran pelajaran Sekolah Sabat yang sangat membantu untuk mengerti. Tuhan memberkati. Dan dari Evi Famani, amin, sungguh luar biasa pelajaran Sekolah Sabat kita. Semoga kita bisa memiliki hati yang baru setiap saat. Salam dari NTT, Kabupaten Alor, Jemaat Kalvari Lela Homi. Amin. Yansen, silakan. Yang pertama dari Raymond Sakul, Shalom Bang Raymond. Terima kasih diskusi yang membawa berkat bagi kami, puji Tuhan. Kemudian Yolanda Benamen, puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk penjelasan yang baik dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Salam kasih dari kami, GMAHK Jemaat Mopah Lama Merauke, Papua Selatan. Tetap setia dalam pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kemudian Anthony Liun, Shalom, terima kasih dengan pencerahan Sekolah Sabat dengan baik. Amin, puji Tuhan. Senang sekali ya. Kita dapat teman-teman baru dari berbagai daerah, bahkan dari luar Indonesia juga sering mengikuti program Sekolah Sabat kita. Dan kami senang mengetahui bahwa program ini dapat bermanfaat baik di dalam pembelajaran pribadi, keluarga, dan juga jemaat bagi teman-teman semua. Dan stok bukunya masih ada dan terbatas, jadi teman-teman yang sulit mendapatkan akses kepada buku Sekolah Sabat kita, namun rindu untuk belajar bersama-sama dengan kami di wilayah Indonesia ya, silahkan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan kami akan mengirimkan buku ini ke alamat Anda masing-masing dengan cuma-cuma.
Pelajaran kita di pekan lalu telah dibuka dengan latar belakang dan kelahiran Musa dan bagaimana akhirnya Musa keluar dari Mesir. Dan pelajaran pekan ini cerita yang kembali lagi menarik, di mana Tuhan memanggil Musa melalui satu kejadian mujizat. Dan kita akan belajar bagaimana panggilan ini juga merupakan panggilan bagi kita. Karena panggilan Tuhan mungkin seringkali mengubah arah hidup kita. Yang tadinya kita rencanakan mau seperti ini. Tetapi Tuhan mengubah arah hidup kita bukan untuk rancangan kecelakaan, tetapi untuk rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Apa itu panggilan Tuhan bagi Musa dan juga bagi kita saat ini? Kita ikuti setelah yang satu ini. Pernahkah engkau merasa terjebak, tertindas oleh beban hidup, seolah berada dalam perbudakan yang tak berujung? Kitab Keluaran adalah kisah tentang Allah yang bertindak, Tuhan yang tidak diam melihat penderitaan, Allah yang dekat dengan umatnya yang tertindas. Dengan tangannya yang kuat dan penuh belas kasihan, Ia membebaskan mereka. Ia membuka jalan di tengah laut dan memulai perjalanan menuju tanah yang dijanjikan. Lebih dari sekedar kisah pelarian, ini adalah kisah perubahan. Sebab Allah tidak hanya membawa mereka keluar dari Mesir, Dia juga ingin membawa Mesir keluar dari hati mereka. Dari perbudakan menuju kebebasan, dari kelahiran Musa hingga perjanjian di Sinai, dari kekacauan menuju penyertaan di padang gurun, dari kemurtadan bangsa hingga kemuliaan Tuhan yang menampakkan diri. Apa arti semua ini bagi kita sekarang? Allah kita adalah Allah penebus. Ia memanggil, memimpin, mengajar, dan mengampuni. Dan Allah yang sama masih melakukan hal yang sama sampai hari ini dan selamanya. Mari kita mulai perjalanan yang menuntun menuju Eksodus. Kitab Keluaran. Pelajaran kedua dengan judul Semak yang Terbakar. Ayat hafalannya terdapat di Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita akan membuka pelajaran kita dengan doa dibawakan oleh Yansen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, agar pelajaran ini kami dapat pahami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Terima kasih. Pekan lalu kita telah belajar bersama dengan Yansen dan Bill juga di sini bagaimana permulaan atau cerita dari Musa sampai akhirnya kita tahu Musa masuk ke dalam kerajaan Mesir. Mungkin dia berpikir dia akan menjadi pembebas dengan caranya sendiri, tetapi pada akhirnya Tuhan mengalihkan rencananya. Nah, mungkin kita mau sharing-sharing dulu di awal ini, apakah pernah gitu ketika masing-masing kita di sini punya satu tujuan tertentu, tapi Tuhan mengalihkan tujuan itu dari Yansen? Ya, sejak mungkin 4 bulan terakhir ya, saya mulai pindah ke daerah Jabodetabek untuk kerja. Dan 1-2 bulan terakhir saya berpikir apa balik ke Jogja lagi aja gitu ya, cari kerja di Jogja. Kemudian udah berkontak dengan orang di Jogja yang ada peluang pekerjaan di situ. Ya, jadi udah punya rencana sendiri. Ternyata di tempat kerja yang sekarang yang di Jabodetabek ini justru malah mendapatkan pindah cabang, kemudian ya ada pergantian peran dan akhirnya justru malah membatalkan rencana untuk pulang ke Jogja. Ya yang itu
nggak diduga-duga. Oh, Seperti oke. itu. Dan puji Tuhan bisa berada di sini ya, Iya. sama-sama dengan kita. Amin. Oke, kalau dari Bill. Ya, mirip ya tentang pekerjaan juga. Jadi waktu saya lulus, seperti biasa kita mencari pekerjaan dan ya dapatlah satu pekerjaan yang mungkin dari kacamata dunia itu wah perusahaannya bagus, multinasional dan semuanya gitu. Udah sampai interview sampai apa udah tinggal kerja nih. Tapi ternyata ya seperti biasa orang muda kehalangnya sahabat gitu ya. Jadi semuanya berubah gitu kan. Rencana udah mau pindah, udah mau ini, batal semua. Dan akhirnya dapat pekerjaan yang ternyata jauh lebih baik ya. Ya itulah amin. perubahan rencana gitu ya. Iya. Ya, saya sebenarnya tidak berkeinginan menjadi pendeta ya. Ya, mau belajar yang lain ya. Belajar ilmu-ilmu yang di ilmu hukum dunia ya. Tapi waktu melihat pengumuman tidak keluar namanya, sementara teman yang di SMA yang ya performansnya selama 3 tahun seperti gimana gitu, kok dia keluar namanya di pengumuman, kan waktu itu mesti di koran-koran ya, pengumuman SPMB kalau sekarang ya kurang lebih. Jadi pilih yang lain ya, pilih untuk tidak kuliah terlebih dahulu untuk 2 tahun setelah tidak diterima menjadi seorang sekolah hukum, tapi tidak diterima ya 2 tahun nggak tahu mau ngapa-ngapain sampai akhirnya datang pilihan itu, panggilan itu untuk akhirnya dipilih sekolah teologi. Wah, luar biasa. Nggak tahu lah cara Tuhan. Wah, oke. Pendeta mungkin nanti kapan-kapan boleh bagikan kesaksian nih sepertinya. Ada itu ya, iya. ada program. Kita punya program moving. Ya. Motivation and living. Jadi itu kesaksian-kesaksian hidup. Oke. Nah, kalau kita lihat pelajaran kita, semak yang terbakar ya, itu kita bisa lihat atau kita bisa baca mulai dari Keluaran 3. Bagaimana ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba dari Yitro mertuanya, lalu terjadi kejadian yang menakjubkan, mujizat mungkin kalau di zaman sekarang dikatakan seperti itu. Karena ada semak yang ada apinya, tapi dia tidak habis dimakan api gitu. Dan ketika Musa berpikir dia mau lihat, dia mau mendekati, terdengarlah suara Tuhan. Dan kita bisa baca di ayat 6 ya, Keluaran 3 ayat 6. Setelah Tuhan berbicara kepada Musa, lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Nih, kenapa sih penting perkenalan yang kita bisa bilang grande ini ya, maksudnya Allah memperkenalkan sebagai Allah ayahnya, tapi bukan cuma itu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jansen. Iya, perkenalan yang tipe seperti ini sering ya diberikan oleh Tuhan ya di seluruh perjanjian lama kan. Allahnya para leluhur, Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Ya. Tapi yang menarik ya, di sini kata ayah itu tunggal. Gitu ya. Biasanya di ayat-ayat lain kata ayah itu jamak. Ayah-ayah. Kalau ayah-ayah berarti maksudnya leluhur. Tapi kalau ayahnya tunggal berarti ayah kandungnya. Ya. Bedanya di bahasa Ibrani itu antara aviha ayahmu dengan avoteha itu jamak ayah-ayahmu. Nah, pertanyaannya waktu dikatakan ayahmu, ayahnya Musa ini siapa? Itu yang harus kita dalami ya. Karena Musa ini kan punya identitas yang ambigu ya. Identitasnya ambigu. Apakah dia ini orang Mesir atau dia orang Israel? Gitu kan? Ambigu. Begitu juga tentang ayahnya. Dari sisi Israel, ya, di pasal 2 ayat 1 itu nama ayahnya nggak disebutkan dan hanya disinggung sekilas ya. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi. Itulah ayahnya, laki-laki dari keluarga Lewi. Siapa namanya? Kita nggak tahu. Penekanannya justru ke ibunya, ke kakak perempuannya. Ya. Kemudian dari sisi Mesir, ya, dia diasuh oleh Hatshepsut. Tapi siapa suami Hatshepsut? Nggak disebut juga. Jadi baik dari sisi keluarga Israelnya atau dari sisi keluarga Mesir, ya ayahnya ini absen. Ya. Sekarang bukan hanya dia harus pilih Israel dan Mesir, dia harus pilih ayah yang mana. Ayah kandung atau ayah angkat, itu juga membingungkan. Ya. Tapi Tuhan memperjelas ayah yang mana yang dimaksud. Ya. Ayah yang jalur keturunannya itu dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang tentu itu adalah ayah Israelnya, bukan ayah Mesirnya. Bukan Firaun, ya. Jadi
Waktu Tuhan memperkenalkan diri sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, itu Tuhan selain memperkenalkan dirinya sendiri, Tuhan meneguhkan identitas Musa. Kamu ini keturunannya ini loh. Kamu itu orang Israel, bukan orang Mesir. Ya. Dan tanah yang dijanjikan untuk leluhurmu itu berarti bagianmu dan bangsamu juga ya. Seperti yang dikatakan di pasal 2, Tuhan adalah Tuhan yang mengingat perjanjian. Gitu. Oke. Iya, saya suka ya dengan ekstraksi tadi dari Mas Jansen. Dan kalau saya menjadi Musa ya, saya 40 tahun gabut gitu misalnya. Nggak tahu, ya mungkin itu ya di dalam pikirannya apa ya, fungsi saya di hidup ini apa ya. Saya pikir saya itu pembebas gitu kan. Karena kan tadi kita lihat ya di Keluaran 2. Jadi mungkin sepanjang hari mengembala domba mungkin kosong, saya nggak tahu. Tapi saya mencoba membayangkan ekspresi Musa gitu ya. Lalu ketika tadi identitas itu ditempatkan di tempat yang seharusnya gitu. Jadi mungkin itu kalau saya jadi Musa membangkitkan sedikit api di dalam diri saya. Oh ternyata saya nggak dilupakan nih. Oh ternyata saya tuh identitasnya ini gitu kan. Dan bukan cuma meneguhkan identitas Tuhan benar, identitas Musa juga benar. Tapi Tuhan berkata kepada Musa bahwa aku ini Allah yang tidak lupa. Temanya masih sama ya dengan pelajaran Sabat lalu bahwa Tuhan tidak lupa dengan penderitaan Israel dan Tuhan tidak lupa dengan janjinya dari Kejadian 50 itu Yusuf ya, dan juga penderitaan bangsa Israel, dan sekarang Tuhan tidak lupa juga, masih tidak lupa gitu. Jadi mungkin di pikiran Musa saya bisa kabur dalam tanda kutip gitu ya, nggak seolah-olah kan ini kan dia sendiri yang tulis ya, seolah-olah time skip gitu, dilupakan, tapi ternyata Tuhan tidak lupa, mungkin itu. Iya, dan kalau kita baca ayat hafalannya mirip gitu ya sama yang ayat hafalan pelajaran pekan lalu gitu. Bagaimana Allah telah memperhatikan, mendengar, melihat gitu. Dari Pendeta Heski. Ya, pengulangan ya. Jadi ketika dia mengucapkan Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, Musa lagi apa situasinya? Di psikologinya Musa dulu. Musa itu lagi merasa terasing. Tadi yang sudah dikatakan ya. Dia hanya berurusan dengan kawanan ternak. Dan sebelum dia pada posisi ini, kita tahu kan dia sempat melakukan hal yang tidak baik. Sampai dia ada pada posisi mengembalakan ternak itu, ada satu cerita yang panjang. Ketika Tuhan menceritakan dirinya kepada Musa, itu mau menunjukkan bahwa Musa, saya ini Tuhan yang tetap bekerja dalam sejarah. Kamu adalah bagian dari situ. R.C. Sproul, dia katakan seperti ini, ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada seseorang, tadi juga sudah dikatakan, mengulang siapa dia sebenarnya sebelumnya, itu mau menunjukkan kesinambungan pekerjaan Tuhan itu dalam sejarah. Bahwa Tuhan yang sudah melakukan apa yang dia lakukan, yang dia janjikan kepada 3 orang yang disebut tadi, itu juga akan terjadi. Dan itu bisa lewat Musa. Terima kasih Pendeta. Jadi kita bisa melihat ya, bagaimana Tuhan ketika memanggil Musa dan memperkenalkan dirinya, mengingat kembali dan mengingatkan Musa kembali akan dirinya yang adalah orang Israel. Nah, kalau kita baca ya cerita panggilan Tuhan kepada Musa ini, seakan-akan kalau kita bayangkan itu kejadian yang mujizat, kejadian supranatural, dan banyak cerita di Alkitab juga ketika Tuhan memanggil seseorang itu diawali dengan kejadian-kejadian mujizat gitu. Musa, Samuel yang mendengar suara Tuhan memanggil dia, lalu Yesaya, bahkan di dalam Perjanjian Baru Petrus, lalu Paulus juga itu ada satu kejadian yang luar biasa dulu, baru mereka dipanggil, maksudnya baru itulah pemanggilan Tuhan atas mereka gitu. Bagaimana kita bisa tahu di zaman sekarang apa panggilan Tuhan bagi kita tanpa ada hal-hal mujizat mungkin, karena nggak semua orang ya mengalami panggilan itu dengan satu mujizat. Kalau dari Jansen. Ya, kita bisa mengambil contoh juga ya dari tokoh-tokoh Alkitab yang dipanggil tanpa mujizat. Ya, Nehemia, Ezra, Deborah, itu semuanya dipanggil tanpa ada teofani, tanpa ada Tuhan menampakkan diri, tanpa kejadian supranatural. Tapi mereka menjalankan misi mereka dengan baik gitu ya. Tapi pada dasarnya mujizat itu selalu ada pada akhirnya ya. Mujizat itu adalah waktu ada berbagai penulis dengan rentang waktu 1500 tahun menuliskan hal yang sama padahal mereka adalah orang yang berbeda dengan profesi yang berbeda, dan itu disatukan dalam satu buku. Alkitab inilah mujizatnya. Waktu kita membaca Alkitab dan ada panggilan, itu sebenarnya mujizat.
ya, dan kita bisa mendasarkan panggilan kita dari Alkitab itu sendiri. Oke. Amin. Iya, kalau tadi ditanya bagaimana kita tahu ya kalau kita tidak memiliki mukjizat ya. Jadi Rianson sudah jawab ya bahwa tidak harus terjadi itu. Tadi tokohnya sudah ada dan kalau begitu taunya dari mana gitu kan? Kalau misalnya nggak terjadi hal yang spektakuler sekali gitu. Dan ada yang terjadi terus kita taunya dari mana ya? Kalau kita baca misalnya di Yohanes 10 ya 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Nah pertanyaannya, apakah suara Tuhan bisa dalam bentuk semak yang terbakar? Bisa. Apakah suara Tuhan tidak harus dalam bentuk semak yang terbakar? Bisa. Bahkan di triwulan lalu kita baru belajar ya tentang Ruth dan Esther ya. Kitab Esther nggak ada Tuhan disebutkan sama sekali. Tapi apakah Tuhan tidak bekerja? Bekerja. Apakah orang yang di dalam tokoh-tokoh di dalam kitab Esther itu tidak menjalankan perannya dalam penyelamatan? Menjalankan. Panggilannya dijalankan. Jadi ya Tuhan bisa bekerja. Tapi apakah kita peka atau tidak dengan suaranya? Apakah kita sebagai domba kan mengenal suara gembalanya atau tidak? Itu pertanyaan yang lebih penting menurut saya. Yang kita harus jawab secara pribadi gitu. Mungkin itu. Ya tidak selalu Tuhan memanggil seorang itu dengan tanda-tanda yang wow gitu ya. Yang luar biasa. Paling tidak ada 3 hal yang mungkin ya, lewat pengajaran, dorongan hati ataupun ya, kesempatan untuk melayani. Tadi sudah sempat disebut Nehemia, disebut Esther. Nehemia ya karena pengajaran. Karena banyak yang dia ketahui dan yang dia pelajari, oh ini saya ada kesempatan untuk pelayanan. Esther, dorongan hati. Kalau dia tidak ada motivasi untuk melihat umat-umatnya, tidak akan ada pelayanan. Kemudian Timotius, kesempatan. Ketika dia dilibatkan. Nah sekarang bagaimana? Secara sederhana berdasarkan 3 pemikiran tadi, ya, lewat pengajaran kita terpanggil, lewat dorongan hati kita terpanggil, lewat kesempatan melayani, ya paling tidak dari 2 hal itu. Lihat situasi kita. Orang muda bisa lihat situasi keadaan. Di mana kita berkuliah, di mana kita bersekolah, di mana kita bekerja, itu bisa menjadi panggilan Tuhan bagi kita. Ketika kita melihat praktek-praktek yang tidak baik di dalam dunia pekerjaan. Ketika kita menyaksikan perilaku-perilaku sesama orang muda di dalam dunia pendidikan yang tidak baik, itu juga panggilan. Atau kita ada di gereja, panggilan datang dari seorang pendeta, orang majelis untuk, ya kamu ambil bagian. Nggak perlu tunggu hal-hal yang luar biasa. Dietrich Bonhoeffer dia katakan seperti ini, panggilan Tuhan itu datang dalam cara yang biasa, tapi menuntut respon cepat. Karena bisa jadi itu panggilan pergi kepada orang lain. Dan kita menyesali kesempatan yang hilang itu. Jadi ketika lingkungan seperti yang, ini saya terpanggil. Kan banyak karena saya terpanggil oleh karena melihat keadaan. Saya terpanggil oleh karena belajar Alkitab. Saya terpanggil. Saya terpanggil oleh karena diminta oleh pendeta, oleh gembala. Jadi nggak usah tunggu hal-hal yang luar biasa. Kita mau lihat Tuhan sekarang, siapa kita? Berdosa, mau Tuhan tampakkan diri supaya saya boleh menjadi pengkhotbah hebat. Nggak perlu jalan-jalan ke surga. Bilang saya sudah ke surga, lihat ini, terus turun kamu bawa pekabaran ini. Nggak perlu tunggu begitu. Siapa jadi yang saksi? Kalau bapak ibu yang bilang-bilang seperti itu sudah ke surga, ada saksinya gitu. Ya kan? Nggak, saya bukan mau mengatakan apa-apa. Kan banyak di luar bilang begitu. Saya sudah jalan-jalan ke surga, lihat ini, lihat itu. Saya pulang, wah, kalau saya dibegituin sama Tuhan nggak usah bawa pulang saya lah. Mau lihat banyak pembohong-pembohong seperti itu, nggak mau saya. Lebih baik tetap ada di surga. Jadi nggak usah tunggu hal-hal yang besar dan nggak usah seolah-olah membuat saudara itu dari mana Tuhan menunjukkan untuk menarik simpati banyak orang dan menipu. Oke, terima kasih Pendeta. Dan ini berarti kembali kepada hubungan ya, hubungan kita dengan Tuhan. Karena dengan hubungan kita bisa mengenal suaranya, dengan hubungan kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, kita bisa tahu apa panggilan Tuhan untuk hidup kita. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Keluaran 3 ayat 2, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kita mungkin mengetahui ya, kalau malaikat itu adalah utusan, dan kalau kita membayangkan, oh malaikat putih bersayap ya. Tapi ada yang berbeda dengan
term malaikat Tuhan di sini. Siapakah malaikat Tuhan yang dicatat di dalam kitab Keluaran yang menampakkan diri kepada Musa? Yansen. Iya, jadi dalam bahasa aslinya ini tertulisnya adalah Malach Adonai ya. Adonai-nya di situ saya bacanya Adonai tapi tertulisnya YHWH. Ya, jadi utusan Tuhan. Nah, tapi sebenarnya ini adalah Tuhan sendiri. Kita bisa lihat itu bahkan dari terjemahan bahasa Indonesianya udah kelihatan. Di ayat 2 kan dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Oke, di ayat 2 yang menampakkan diri adalah malaikat Tuhan. Tapi di ayat 4 itu disebut sebagai Tuhan. Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di ayat 2 disebut malaikat Tuhan, di ayat 4 disebut Tuhan. Berarti malaikat Tuhan adalah Tuhan sendiri. Ya. Nah, lalu kita mungkin bertanya bagaimana konsepnya Tuhan Malach itu kan artinya utusan ya. Tuhan mengutus Tuhan itu konsepnya gimana? Ya, saya teringat ke Kejadian 19. Di Kejadian 19 waktu Sodom dan Gomora dihancurkan itu ditunggang balikan ya. Itu dikatakan maka Tuhan menurunkan api belerang dari Tuhan. Tuhan menurunkan api belerang dari Tuhan. Artinya apa? Ada Tuhan yang waktu itu menampakkan diri ke Abraham di bumi dan ada Tuhan di surga. Tapi itu satu Tuhan. Ya, kemudian saya teringat di kitab Keluaran juga di pasal-pasal selanjutnya nanti ada bait suci. Tuhan hadir di bilik maha suci. Ada Tuhan di bilik maha suci, tapi Tuhan hadir di surga. Artinya apa? Ada kejamakan pribadi, bukan pribadi manusia ya. Kalau pribadi manusia itu beda pribadi berarti beda hakikat, ya. Tapi ini kejamakan pribadi tanpa berkurang sebagai satu Tuhan. Dia tetap satu Tuhan. Itu ya. Jadi harus dibedakan frasa Malach YHWH ini dengan misalkan waktu disebut malaikat Gabriel atau yang lainnya itu harus dibedakan. Ini Tuhan sendiri dan ini adalah Yesus Kristus sebelum dia menjelma jadi manusia yang menampakkan diri ke Musa. Gitu. Iya. Jadi ya saya setuju ya bahwa ini adalah prainkarnasinya Yesus Kristus begitu ya. Dan kalau kita lihat bahkan dari narasi Perjanjian Lama ya bahwa Allah itu memang selalu menyatakan menyatakan dirinya sendiri gitu kepada umatnya, apalagi pada saat panggilan gitu kan. Jadi kalau dia konteksnya adalah memanggil Musa dan Musa ini dipanggil untuk sesuatu yang sangat besar gitu kan, maka Tuhan akan secara pribadi memanggil dia gitu. Dan ini juga menunjukkan kalau misalnya ini adalah, dan saya setuju ini adalah prainkarnasi, artinya Tuhan selalu aktif dalam usaha penyelamatan. Tidak hanya melalui Yesus Kristus yang kita lihat ya, di bumi gitu ya, manusia lihat di bumi, tapi Tuhan juga aktif bahkan sebelum Yesus Kristus yang kita kenal itu inkarnasi menjadi manusia gitu. Ya ini salah satunya gitu. Jadi dia udah sangat lengkap penjelasan bahkan dari ayatnya itu sendiri ya, tadi ayat 4, ayat 6 dan selanjutnya dia mengidentifikasi dirinya sendiri. Mungkin itu. Yang mana mau dijelaskan? Ya itu sudah benar. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ceritanya, bagaimana pada akhirnya Musa itu, kalau kita bisa bilang, sedikit menolak gitu ya, sedikit mencari-cari alasan. Dan alasannya kalau kita bisa lihat adalah dia merasa tidak layak. Kita bisa coba ya, baca di ayat yang ke-11. Siapakah aku ini? Ya, kata Musa kepada Allah, siapakah aku ini? Dibalas Tuhan dengan, bukankah aku menyertai engkau? Ayat 13 lagi, Musa berkata kepada Allah, apabila mereka bertanya-tanya kepadaku apa yang harus kukatakan, dan ada penjelasannya selanjutnya gitu. Jadi kita bisa melihat ada perasaan ketidaklayakan dari Musa ketika Tuhan memanggil dia. Dan terkadang ini juga yang menjadi alasan seseorang untuk tidak menerima panggilan atau tidak ikut dalam satu pelayanan. Nah, bagaimana seharusnya sikap yang tepat untuk panggilan Tuhan kepada kita ketika Tuhan memanggil kita dengan sesuatu yang kita rasa kita tidak pantas atau kita tidak bisa melakukannya, sebenarnya sikap apa yang harus kita tunjukkan kalau dari Yansen? Iya, berkaca dari Musa ya, waktu Musa bertanya siapakah aku ini,
sebenarnya kalau kita pandang secara dunia kualifikasinya lumayan loh. Lumayan Iya. oke ya. Dia adalah seorang Israel yang besar di istana Firaun. Jadi untuk dialog antara Israel Mesir, dia cukup kuat. Dia punya dua-dua backgroundnya gitu ya. Tadi kita udah singgung ya, dia agak ambigu ya. Ini Israel Mesir nih orang. Dia dua-duanya. Oke. Kemudian untuk memimpin Israel keluar dari Mesir melewati padang gurun, dia juga mampu karena dia udah tinggal 40 tahun di padang gurun. Dia udah tahu caranya bertahan hidup di padang gurun. Belum lagi dia gembala, dia tahu di mana cari makan, tahu di mana cari minum. Untuk memimpin Israel keluar dari Mesir melewati padang gurun, kualifikasinya oke. Ya. Kemudian Tuhan bisa saja menenangkan Musa. Waktu Musa bertanya, siapakah aku? Kamu kan gini. Jadi kamu itu layak, Musa. Tapi Tuhan nggak menjelaskan kelebihannya Musa loh. Iya. Yang Tuhan katakan itu adalah di ayat 12 ya. Lalu firman-Nya, ini saya pakai terjemahan baru edisi 2 ya. Lalu firman-Nya, aku menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau, itu kata Tuhan. Jadi cara Tuhan menenangkan Musa bukan dengan fokus ke Musanya, ke kelebihan yang tadi kita sudah sebutkan. Musa itu layak dipanggil karena Tuhan beserta dia. Kesalahan Musa adalah Musa melihat ke arah yang salah. Musa melihat ke dirinya sendiri. Untung dia rendah hati, dia merasa nggak layak. Gimana kalau dia merasa layak? Ya, jadi harusnya jangan lihat ke diri sendiri, lihat ke Tuhan, lihat ke yang memanggil. Ya, begitu juga dengan panggilan kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, pelayanan di gereja ya. Waktu kita melihat ke diri kita, ada dua kemungkinan. Kita jadi minder, merasa tidak mampu, atau sombong karena merasa mampu. Tapi kalau kita melihat Tuhan, ekstrim kanan, ekstrim kirinya hilang. Nggak minder, nggak sombong, tapi berjalan sama Tuhan pasti lancar. Karena dia yang memanggil, dia yang memampukan. Iya. Iya, dan kalau saya lihat, itu kan dari bright side-nya gitu ya. Musa ini seharusnya merasa layak gitu kan. Dia harusnya merasa pede gitu, harusnya gitu. Dari track record-nya gitu. Tapi kalau saya lihat, emosi pada saat itu Musa, dia mungkin udah nyerah sama kehidupannya. Dia udah finish gitu loh. Aku udah bunuh Mesir, udah lari bahkan ya, nggak tahu mungkin dia meninggalkan orang yang dia kenal di Mesir gitu kan. Mungkin ada temannya, tapi dia meninggalkan bangsanya gitu kan. Dan dia pergi, ya dia merasa hilang. Jadi menurut saya jawaban dia siapakah aku ini itu bukan hanya berkata ketidaklayakan saja, tapi itu juga a call of desperation gitu. Itu semacam, wah udahlah Tuhan, ini udah umur berapa sih? Udah lewat ini prime-ku udah lewat gitu ya. Kalau di olahraga kan biasanya gitu ya. Ini masa suburnya nih, masa prime. Udah lewat Tuhan, siapa aku ini? Bisa apa? Aku tuh udah gagal, manusia gagal. Ya, dan benar, jawaban Tuhan adalah bukan kamu ini bukan manusia gagal. Tapi jawabannya apa? Aku bisa memampukan kamu. Jadi fokusnya, kembali lagi ya benar, fokusnya adalah ke Tuhan. Dan di 2 Korintus 12 ayat 9 ya, ini ayat yang cocok menurut saya. Bagian dari ayat itu berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna, gitu kan. Dan pengakuan kelemahan ketidaklayakan ini bukan cuma dirasakan oleh Musa, oleh panggilan-panggilan yang lain seperti Gideon dan teman-teman yang lain gitu ya, merasa tidak layak. Tapi di dalam ketidaklayakan itulah malah Tuhan bekerja. Mungkin itu. Oke. Gimana pengalaman di gereja, Pendeta? Susah memanggil orang. Susah memang ya susah artinya. Jangan saya pendeta, itu kan pekerjaan pendeta salah satu meyakinkan orang menerima pos pelayanan. Ya kan? Itu bukan ketakutan ya, itu yang sudah biasanya dihadapi para gembala akhir tahun. Gitu. Pemilihan, kamu terpilih ini, jangan saya pendeta. Merasa tidak layak itu penting banget malah ya. Tadi sudah dibilang 1 Korintus 12 ayat 9, justru dalam kelemahanlah kekuatan Tuhan itu menjadi nyata. Kita harus ingat, seperti Musa ini ketika dia katakan, siapakah aku sehingga aku harus pergi kepada Firaun, itu kan di pelajaran sebelumnya saya sudah katakan buku Keluaran itu continuity of the past. Jadi ketika dia yang sendiri mengatakan, siapa aku yang aku harus pergi, itu sebenarnya siapakah aku yang harus melanjutkan. That I should go, itu Malak atau Elek itu nanti bisa diperiksa. Itu continually. Siapakah aku ini yang harus melakukan pekerjaan lanjutan? Dengan membaca seperti itu, maka diketahui bahwa sudah ada orang yang melakukan pekerjaan ini sebelumnya. Dan Tuhan memanggil dia, itu berarti bahwa yang melakukan pekerjaan itu sebelumnya sudah dipimpin oleh Tuhan. Jadi ketidaklayakan, merasa tidak layaknya Musa ini, dia membandingkan diri dengan, ingat ketika Tuhan sudah memperkenalkan dirinya, saya ini adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapakah aku
yang bisa melanjutkan pekerjaan Abraham, Ishak, Yakub. Kita harus merasa punya seperti itu. Siapakah aku harus menggantikan, meneruskan pekerjaan pelayanan para tua-tua dulu? Itu prinsip Musa. Itu yang jadi benar dia memiliki kualifikasi yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan memperkenalkan dirinya dengan 3 orang ini, Abraham, Ishak, dan Yakub, terus Tuhan bilang, kamu dipanggil. Siapakah aku yang harus melanjutkan pekerjaan orang-orang besar ini? Kita orang muda jangan merasa diri kita lebih hebat dengan para pendahulu kita. Saya bisa lebih baik dengan sebelumnya. Oke, tapi punya seperti Musa lah. Seperti Charles Spurgeon kan pernah bilang begini, walaupun itu belum ketahuan pasti kalau itu Charles Spurgeon yang katakan, Tuhan tidak memanggil yang qualified, ya, tetapi dia qualifies the call. Tapi dia memberikan kualifikasi kepada orang yang dia panggil. Itu Musa. Jadi kita bisa lihat sekarang ya, kenapa dia menolak, karena Tuhan datang dengan, saya ini Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Saya memanggil kamu. Siapa saya yang mau melanjutkan pekerjaan mereka yang hebat-hebat itu? Jadi Musa bukan merasa hanya tidak layak, tidak pintar bicara. Akhirnya Tuhan kirim ke depan dia, Tuhan kirim Harun yang bisa bicara. Dia tidak bisa membandingkan dirinya dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan yang luar biasa itu. Merasa diri rendah perlu, tetapi respon terhadap panggilan itu yang lebih baik. Merasa diri tidak mampu dan Tuhan memampukan. 1 Korintus 12 ayat 9. Terima kasih Pendeta. Ini memang biasanya di akhir tahun, terlebih di akhir tahun ini mungkin ya Pendeta ya. Tadi ada Jansen katakan ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri yang kadang-kadang ada gereja yang susah sekali mau diminta ada di dalam posisi-posisi, ada yang malah rebutan gitu. Jadi hati-hati, kita belajar dari kisah Musa. Susah berhentinya pemilihan karena semua berebutan. Oke, selanjutnya tadi kan istilahnya alasan Musa yang pertama lah ya. Nah, setelahnya adalah yang tadi saya sudah bacakan di ayat 13. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Dan jawabannya, mungkin kita perlu lihat ya dari bahasa aslinya ya. Karena kalau di dalam bahasa Indonesia, aku adalah aku gitu. Jadi kayak nggak jelas gitu jawabannya Tuhan. Tapi kalau dalam bahasa aslinya seperti apa? Iya, dalam bahasa aslinya ini saya bacakan ya, kemudian saya terjemahkan. Vayomer, berkatalah dia, maksudnya Tuhan. Ya, Vayomer Moshe, Musa yang berkata. Vayomer Moshe, berkatalah Musa, Elha Elohim, kepada Tuhan, Hineh, ini, Anochi ba el bani Israel, aku datang kepada Bani Israel. Ve amarti lahem, dan aku berkata kepada mereka, Elohe avotechem shalachni. Ya, ayah leluhurmu, nah ini jamak nih, avotechem, ayah bapak-bapakmu mengutus aku. Kemudian, aleichem, kepada kalian. Ve amruli, lalu mereka berkata kepadaku, Mashmo, siapa namanya? Ma omar aleichem, Musa bilang, apa yang akan aku katakan kepada mereka? Ya, livne Israel, kepada bangsa Israel ya. Lalu Tuhan menjawab ya, Vayomer Elohim El Moshe, berkatalah Tuhan kepada Musa, Ehyeh Asher Ehyeh. Ya, ini mungkin yang kata yang paling pentingnya ya, Ehyeh Asher Ehyeh. Ya, Ehyeh itu adalah, akar katanya adalah hayah. Hayah itu artinya ada, jadi, ya, eksis. Ya. Ehyeh itu ke masa depan untuk orang pertama. Ya, orang pertama itu adalah aku. Kalau aku ke masa depan berarti aku akan. Akar katanya adalah jadi, berarti aku akan menjadi. Ya, aku akan menjadi. Asher dilanjutin kan? Aku akan menjadi, yang mana aku akan menjadi. Ya, ini semacam panggilan ini sebenarnya. Kalau kamu mau tahu siapa aku, lihat aku akan menjadi apa dalam relasinya dengan Israel. Ya, jadi selain arti katanya itu dicari dari bahasanya, itu juga dicari dari sejarahnya nanti. Ya, Tuhan itu sang ada, sang jadi, betul. Tapi sang ada, sang jadi ini relasinya gimana? Lihat nanti perlakuannya gimana ke bangsa Israel, semua keajaiban-keajaibannya. Nah, kemudian itu nggak selesai di ayat 14 ya. Itu dilanjutkan ke ayat 15.
Nah, jadi jawabannya jangan berhenti di ayat 14. Ayat 15 dikatakan, Vayomer ot, berkatalah lagi. Nah, itu penting. Elohim, Allah, El Moshe, kepada Musa, Koh tomar el bani Israel. Beginilah katakan kepada Bani Israel, Adonai, ya, Adonai-nya itu YHWH ya, tulisannya. Adonai Elohe Avotechem. Ya, Allah bapak-bapakmu, Allah leluhurmu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Kita tahu artinya itu apa ya. Gitu ya. Nah, di sini akhirnya dia sebut beneran namanya di ayat 15. Di ayat 14 itu dia masih mengundang. Lihat aja nanti kalau kamu mau tahu aku siapa, lihat apa yang akan aku lakukan. Aku akan menjadi yang mana aku akan menjadi. Tapi di ayat 15 berkatalah lagi, itulah namanya. Ya. YHWH. Dan ya saya bacanya Adonai ya. Dan YHWH itu satu akar kata dengan Ehyeh tadi. Kalau Ehyeh artinya adalah aku akan menjadi, atau akulah aku gitu ya. Kalau YHWH itu jadi dialah dia. Dialah dia. Ya. Nah, itulah kenapa waktu kita melihat nama Tuhan ya, kita butuh dua pendekatan. Yang pertama pendekatan bahasa ya, asal usul katanya gimana, etimologinya gimana. Yang kedua adalah pendekatan relasi. Kenapa? Contoh ya, Bill, Pendeta Hezki, Kak Yola itu punya nama dan punya arti. Tapi waktu saya ingat Pendeta Hezki, saya nggak langsung mikir arti namanya. Saya ingat kenangannya. Begitu juga dengan Bill. Begitu juga dengan Kak Yola. Ya, maka perlu bagi Israel selain mengerti arti namanya, lihat kenangannya ya. Gitu. Dan tips bagi kita ya yang mau membaca nama Tuhan dalam Alkitab bahasa Indonesia, yang kita istilahnya apa ya, kehilangan banyak hal dari bahasa Ibraninya, tipsnya gini, sesederhana ini. Setiap kali kita menemukan kata Tuhan, lihat apakah hanya T-nya yang huruf besar, atau T-U-H-A-N huruf besar semua, kapital. Kalau semuanya huruf kapital, berarti itu Ibraninya adalah YHWH. Ya, dan ini akan menjadi sebuah pelajaran yang bagus begitu kita sampai ke 10 hukum, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Apa maksudnya itu? Ya, apakah itu berkaitan dengan etimologinya saja atau berkaitan juga dengan relasinya? Itu akan menjadi sangat berat. Ya, waktu Tuhan bilang aku adalah aku, ya, itu juga menjelaskan kita sebenarnya siapa. Bukan hanya Tuhannya siapa, tapi kita milik Dia juga. Ya itu. Okay. Saya rasa udah cukup ya. Pendeta? Ya, apa yang mau ditambahkan? Artinya gini ya, ketika dia memperkenalkan namanya seperti itu, eksistensi Tuhan itu di dalam sejarah. Dia mau menegaskan kepada Musa bahwa saya itu ada sebelumnya, sekarang, dan akan ada. Dan aku akan tetap seperti itu. Itu Tuhan tetap menunjukkan kepada dia ada di dalam segala zaman, dan dia melakukan hal-hal yang sama. Dan kepada Musa ini sebenarnya nama itu seperti konfirmasi kepada Musa yang memanggil ini bukan orang sembarang orang. Itu aja. Ya. Terima kasih Pendeta. Luar biasa penjelasannya, dan kita akan lanjutkan ceritanya sedikit lagi. Tetap bersama dengan kami. Tadi kita telah melihat dua alasan bagaimana Musa mencoba menolak panggilan Tuhan. Dan ada dua lagi, tapi secara mungkin garis besar 4 alasan ini apa saja dan bagaimana itu mungkin bisa menjadi alasan kita untuk menolak panggilan Tuhan, Bill? Iya, kan alasan pertama dia adalah siapakah aku gitu kan. Lalu alasan kedua, siapakah engkau? Lalu alasan ketiga, bagaimana jika mereka tidak percaya? Gitu. Jadi aku, engkau, terus orang yang mau aku bilang ini kalau mereka nggak percaya gimana? Lalu yang keempat yang menurut saya paling lucu adalah aku tidak pandai bicara gitu ya. Kenapa saya bilang itu paling lucu? Karena seakan-akan dari argumen dia dengan Tuhan, ternyata dia pandai bicara juga dengan Tuhan gitu kan. Kayaknya Musa mana nggak pandai bicaranya. Ini dia mampu membela diri gitu, memberikan 4 alasan gitu ya. Dan juga uniknya ketika dia bilang dia tidak pandai bicara ya, di ayat sebelumnya ketika pertanyaan dia yang kedua, siapakah engkau, bagaimana mereka tidak percaya, Tuhan kasih tahu apa yang harus kamu bilang kepada orang Israel. Jadi sebenarnya jadi Musa ini cuma kayak jadi juru bicara aja gitu kan. Tuhan ngomong apa, aku sampaikan apa gitu. Jadi sebenarnya apa yang keluar dari mulutnya itu bukan ide dia, ya itu ide Tuhan gitu. Dan kita sering melakukan hal yang sama gitu kan. Kita bilang kita tidak mampu, kita bilang kita tidak yakin ya kan, siapa engkau, aku nggak mampu, siapa engkau, tidak yakin. Terus kita bilang kita takut, gimana nanti kalau mereka jawab apa, aduh aku nggak bisa jawab nih, gimana ya. Jadi kita takut ya. Terus yang keempat, kita menunda-nunda. Nah itu ya.
kita menunda-nunda. Jadi sebenarnya kalau saya di posisi Musa atau saya melihat cerita ini gitu ya, saya cukup 3 aja. Yang keempat ini seharusnya tidak, gitu ya. Karena dia sudah terbukti semua argumen dia yang 3 ini terjawab oleh Tuhan. Tapi kenapa harus dia bilang saya tidak pandai bicara gitu kan? Dan ini unik ya. Misalnya kita beranjak sedikit ya. Ketika kita berbicara dengan misalnya saudara-saudara kita yang ateis gitu atau yang tidak percaya Tuhan, ada banyak alasan yang bisa kita kemukakan kepada mereka kenapa Tuhan itu ada. Apakah itu alasan fine tuning? Saya bisa ngomong banyak lah gitu ya. Dunia ini ada asal musulnya. Kalau dunia yang sekarang ini harus ada yang mengatur supaya tidak hancur, ada banyak lah. Tapi salah satu alasan yang unik bagi saya adalah istilah seperti ini, God meet you where you are. Ya, Tuhan itu datang padamu, memanggil engkau di mana posisi engkau itu berada. Dan itulah Musa. Mungkin posisi Musa itu adalah merasa tidak mampu, merasa tidak layak, banyak alasan, merasa takut. Tapi Tuhan memanggil dia di saat dia ada. Dan itulah Tuhan yang kita sembah gitu. Dia bukan Tuhan yang menunggu kita sampai tidak takut, tidak merasa mampu, pede. Ya, itu bukanlah model Tuhan yang kita sembah gitu. Model yang Tuhan kita sembah adalah Tuhan memanggil kita di saat kita ada. Dan Tuhan mengerti kondisi kita. Dan Tuhan bukan cuma mengerti, Tuhan menyediakan solusi. Ya kan? Aku gak pandai bicara, udah nih, aku bawa saudaramu. Tuhan bukan, ya udah kamu latihanlah bicara. Tuhan gak kayak gitu. Tuhan berikan solusi kepada Musa. Jadi itulah Tuhan yang kita sembah. Mungkin itu. Oke. Dan kita ngelihat ya, tadi kalau aku analisa tiga alasan. Yang pertama itu aku, Tuhan dan orang-orang gitu ya. Yang keempat ini lebih ke ya cari alasan aja gitu ya. Emang nggak mau aja gitu. Tapi kalau kita lihat cerita Musa ini seakan-akan ya kita mendapat impresi kok Tuhan tuh kekeh banget harus Musa gitu. Kayak Musa udah nolak berkali-kali bahkan sampai 4 kali tetap harus Musa gitu. Apakah nggak ada pilihan bagi Musa untuk memang benar-benar menolak, memang harus Musa gitu. Kayaknya kita udah bahas itu sih di pelajaran yang lalu, cuman apa ada tanggapan lain? Iya, ya mungkin diulangi sedikit ya dari pelajaran lalu ya. Tuhan itu jelas punya rencana, punya tujuan, tapi Tuhan tidak memaksakan, artinya Tuhan memberikan kehendak bebas. Tapi kok Musa kayak nggak punya kehendak bebas ya, gitu ya. Inilah yang disebut dengan tawar-menawar sebenarnya. Ya, kalau kita ingat peristiwa Abraham, waktu Sodom dan Gomora itu ya. Ya, itu gantian Abraham yang memaksa Tuhan itu. Dari 50, 45 dan seterusnya sampai 10. Ya. Nah, sekarang Tuhannya yang apa istilahnya? Tawar-menawar dengan manusia. Kalau ini diterus-terusin sebenarnya bisa Musa menolak. Bisa ya. Tapi akhirnya ya ini istilahnya gini ya. Sebagaimanapun kerasa Musa itu masih mau mendengar akhirnya suara Tuhan itu ya. Makanya akhirnya dia bilang ke Yitro, dia minta izin ke Yitro untuk pergi. Jadi ini bukan paksaan tapi lebih ke tawar-menawar ya. Karena Tuhan itu kan aktif mencari ya. Jadi penyediaan Tuhan itu memang nggak memaksa tapi tetap aktif untuk mendorong tuh aktif. Oke. Ternyata? Ya, ketika Musa juga mengatakan apa yang aku tidak pandai bicara, bisa juga itu pendekatan yang lain. Artinya, saya mau bilang apa? Ya. Yang Bill katakan itu tepat. Dia bukan orang yang nggak bisa berbicara. Dia bisa berbicara, ya. Dia bisa bicara. Makanya kan dalam cerita selanjutnya kita lihat yang jadi juru bicara itu sepertinya bukan sepertinya ya, Harun yang berbicara. Tetapi Harun informasi yang harus dia katakan dari mana? Musa. Musa itu bukan tidak tahu berbicara. Kalau kita melihat nanti mungkin juga bisa dilihat pengertian ketika dia katakan sepertinya orang kita lihat aku tidak pandai bicara. Lebih tepat kepada kata-kata, a word. Apa yang saya mau katakan? Tapi oke, kamu pergi aja. Ya. Siapa yang menggerakkan kata-kata di mulut, di lidah? Itu saya. Sama seperti sekarang saya bilang ke Bill sama Hansen, pergi ke pendeta Raymond, pergi aja. Mau bilang apa? Itu kan seringkali kita kadang-kadang begitu kan. Oke, ke sana. Mau bilang apa? Ya, kamu pergi ke bapak ini, misalnya kalau kita orang kantoran kan, iya bos, mau ke sana, saya nggak tahu mau bilang apa. Musa lebih kepada begitu, dia tidak tahu mau bilang apa, karena kan belum kemudian terjadi pembicaraan Tuhan lewat Musa, lihat ya, dapat penglihatan, dia kasih tahu informasinya kepada Harun. Saya ingat Os Guinness dalam buku The Call dia katakan seperti ini. Panggilan Tuhan itu seringkali memang ada penolakan, wajar, ketidakpastian dan ketidaktahuan.
tapi selalu menemukan jalan. Panggilan Tuhan itu selalu menemukan jalan. Di dalam Patriarchs and Prophet, penulis rohani yang lain juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Pertama-tama Tuhan senang dan terus senang dengan Musa ya, karena dia menolak, itu sifat yang baik, itu bagus dipelajari. Tetapi terlalu menolak itu bukti kurang iman. Kalau baca di dalam buku Patriarchs and Prophet, terlalu menolak itu bukti kurang iman. Percaya saja apa yang akan kukatakan ketika panggil, Tuhan yang menyanggupkan. Saya belum tahu berbicara, bukan, ingat, dia bukan tidak tahu berbicara. Dia tidak tahu apa yang dia mau katakan. Keraguan-raguan. Dipanggil tapi tidak tahu direksinya apa, instruksinya apa. Itu Musa. Pendeta sepertinya sedang berbicara dengan pengalaman sendiri ya. Sedang dipanggil, mungkin nggak tahu mau ngapain, tapi percaya saja ya Pendeta ya. Percaya saja. Oke, kita masih ada satu cerita yang sangat menarik sekali. Menurut saya ini mind blowing lah. Dari ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Saya bacakan, tetapi di tengah jalan, jadi ini perjalanan Musa kembali ke Mesir ya. Tengah jalan di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Ini abis dipanggil, udah nerima, terus mau dibunuh. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah, kata Zipora waktu itu karena mengingat sunat itu. Nah ini tentang apa sih, Jansen? Iya, konteksnya tentu ini tentang, ada kata itu ya, sunat itu ya, konteksnya adalah sunat ya. Jadi Musa ini ternyata ada cerobohnya gitu ya, ada bagian-bagian dari perintah Tuhan yang tidak ditaati ya. Kan sudah dikatakan bahwa Musa ini adalah keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub ya. Dan bagaimana di kitab Kejadian perjanjian Tuhan dengan Abraham itu tandanya sunat. Ya jadi harusnya dia sebagai keturunan Abraham harusnya dia menyunatkan anaknya gitu kan. Ya, tapi di sini ya dia gagal lah. Nah, yang menarik adalah bagaimana caranya dia bisa selamat dari kematian. Lagi-lagi wanita yang menyelamatkan dia. Berlanjut dari pelajaran lalu ya. Dari bidan-bidan yang menyelamatkan bayi di Israel supaya nggak mati. Bayi Israel di Mesir supaya nggak mati. Kemudian dari ibunya dan kakaknya yang menyelamatkan dia supaya dia nggak mati, ya bagaimana dia itu ditaruh sedemikian mungkin supaya nggak mati di Sungai Nil. Dari Hatshepsut yang menyelamatkan dia supaya dia nggak mati, sampai akhirnya istrinya yang menyelamatkan dia supaya nggak mati. Lagi-lagi Fir'aun takut sama laki-laki, tapi yang menjalankan semuanya perempuan, ya. Sampai di titik ini masih perempuan yang akhirnya menjaga Musa gitu ya supaya Musa tetap hidup ya. Dengan segera itu ya, dengan segera akhirnya Zipora menyunatkan anaknya dan membuat perjanjian darah itu ya dengan Musa ya. Dan intinya adalah ya jangan sampai kita mengabaikan sesuatu yang kita anggap remeh ya. Mana sih yang lebih besar, menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir atau sunat? Kayaknya seakan-akan sunat itu sepele banget kalau dibandingkan dengan menyelamatkan bangsa kan. Ya tapi Tuhan marah gara-gara sunatnya tuh, itu gimana ya. Jadi ya itu refleksi buat kita, nggak ada yang kecil ya. Barang siapa setia dalam hal-hal kecil, Tuhan akan berikan kepercayaan ya dalam hal perkara-perkara besar. Amin. Ya kalau saya lihat, bagi saya ini adalah penggambaran ketaatan yang penuh. Tuhan itu meminta ketaatan penuh, benar ya. Hal kecil sering terlewatkan gitu. Ya, serendah hatinya Musa, gitu ya. Serendah hatinya Musa menolak beberapa kali, ya kan? Itu kan seakan-akan, wah ini orang oke juga nih, rendah hati gitu kan. Dipanggil apa adanya. Tuhan datang pada Musa apa adanya. Tapi tetap saja Tuhan meminta ketaatan penuh. Ya, bagi saya, jadi kita nggak bisa bilang, kita kan masih manusia. Nah, kita kan masih ini, ya memang saya tidak sempurna. Tapi kalau kita tahu itu salah dan kita tetap melakukannya, iya, pelajaran hari Kamis ya. Saya coba baca ya. Apakah yang seharusnya dikatakan oleh cerita ini kepada Anda jika Anda memang bersalah karena mengabaikan apa yang seharusnya Anda lakukan? Artinya kita tahu dan kita tidak melakukannya. Nah, itu kita hati-hati ya. Jangan nanti kita pakai alasan, ya memang saya ini orang yang lemah. Oh, ya memang saya ini orang yang kurang. Padahal kita tahu itu salah. Ya. Tuhan meminta ketaatan penuh. Mungkin itu. Iya. Tuhan memang terlihat memaksa ya pada Musa. Berulang kali ditolak. Panjang ceritanya hanya untuk meyakinkan seorang yang namanya Musa. Karena Tuhan tahu potensi besar Musa. Makanya dia seperti memaksa. Satu kali ada seorang bilang seperti ini. C.S. Lewis bilang begini. Tuhan mengetuk pintu kita. Tapi dia tidak akan memaksa masuk
kalau tidak diizinkan masuk. Ya, tapi dia terus berusaha dengan kasih dan dengan kesabaran. Dia sudah di depan pintu, dia ketuk, kalau mau diterima saya masuk. Tapi ya, saya berdiri terus, istilahnya kalau oke, kamu masuk. Itulah gambaran kurang lebih seperti ya yang terjadi dengan Musa. Tuhan tahu potensi Musa. Dia ingat ya, memang betul Tuhan seringkali memanggil bukan seorang yang qualified. Tetapi Musa ini sangat berkualifikasi. Sangat berkualifikasi. Terkesan memaksa karena itu tadi, Tuhan tahu dia. Ya, kalau saya terus memaksa, sepertinya memaksa Yansan terus-menerus, coba kamu berikan Bible study dong, Bible study. Ini tolak-tolak terus tuh. Tapi pendeta sabar. Kenapa pendeta mengajak dia terus seperti terkesan memaksa? Karena tahu potensinya di dia apa. Kita juga seperti itu. Kalau ada sepertinya orang memaksa, kok saya terpaksa? Cerita begini, di kampus ada seorang laki-laki dan perempuan, mereka pacaran. Kebetulan kampusnya boarding school ya, ada asrama. Sudah giliran makan, tapi sang pria lebih memilih main bola. Jadi kadang-kadang pacarnya itu makan sendiri, dia nanti sudah dekat-dekat tutup dining baru makan. Tapi akhirnya dia mau juga menemani teman perempuannya makan. Ingat, terpaksa. Terpaksa oleh karena didesak, itu temanmu sendiri terus makan sendiri, kamu main bola. Ini saya menceritakan pengalaman seorang pendeta yang lain yang menceritakan hal tersebut. Ketika dia makan, mengorbankan main bolanya nggak lama, dia menemani pacarnya makan. Ingat, terpaksa. Oh, nikmatnya makan bersama. Senangnya berbicara waktu sambil makan. Keterpaksaan itu jadi hilang. Ya kan? Karena menikmati yang dia panggil. Kita juga mungkin banyak kali, wah ini karena saya dipaksa sih. Tapi karena memang benar-benar dari Tuhan, potensi kita keluarkan, udah lupa keterpaksaan itu. Motivasi karena dipaksa. Jadi itu yang terjadi dengan Musa. Tuhan ngotot, seperti ngotot karena Tuhan tahu potensi dalam diri Musa. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Luar biasa cerita dan pelajaran kali ini, banyak pelajaran-pelajaran penting yang pastinya kita bisa dapatkan, dan di waktu yang singkat ini boleh saya minta kesimpulan dari setiap narasumber. Yansen. Iya. Apapun tantangannya dalam panggilan, selalu ada cara Tuhan Amin. untuk menjawabnya. Ya, mau itu dari identitas kita, dari siapa Tuhan, dari kita melihat orang lain, dari kita merasa nggak mampu berbicara. Lihat Musa, Tuhan selalu punya cara untuk menjawabnya. Dan kalau kita dipanggil dan kita punya alasan, pasti ada cara Tuhan untuk menjawabnya. Kecuali kalau kita terus-menerus menolak, itu kehendak bebas kita itu yang udah menolak. Ya, itu. Ya, kalau dari saya, ketidaklayakan kita itu adalah hal yang manusiawi, karena mungkin kita merasa hal yang manusia yang berdosa, tidak sempurna gitu. Tapi yang melayakkan kita itu bukanlah usaha kita, tapi identitas siapa Tuhan, siapa orang, sosok di balik kita yang memanggil kita. Itulah yang melayakkan kita. Semampu-mampunya kita yang kita pikir gitu, misalnya kita kepedean, atau setidak layaknya kita yang kita pikir. Tapi kalau yang panggil Tuhan, Tuhan akan melatih kita. Tuhan akan menyempurnakan apapun yang kita lakukan. Mungkin itu. Ya, mendalam, transformatif, apalagi penuh pengajaran, itulah cerita yang boleh kita lihat dari Musa dan semak yang terbakar ini. Mendalam ya, karena yang memanggil dia adalah orang yang nggak bisa salah, oknum yang bisa salah. Transformatif karena mengubah Musa. Penuh pengajaran artinya banyak pelajaran yang dapat kita lihat di sana, bahwa Tuhan memanggil bukan hanya sekedar orang itu tidak mampu, orang punya kemampuan juga Tuhan panggil. Kemudian terkadang penolakan itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak dipakai oleh Tuhan, ya kan? Kemudian ada lagi, kita hanya perlu taat saja sih. Kita hanya perlu taat. Saya tutup dengan satu orang namanya John Stott. Dia pernah mengatakan panggilan dari Tuhan itu menantang, ya. Tapi pada saat yang sama itu adalah anugerah. Karena tidak semua Tuhan memanggil untuk menjadi alatnya. Menantang, tapi itu anugerah. Terima kasih Pendeta, terima kasih Yansen dan Bill. Kita sudah berdiskusi bersama, dan di setiap panggilan Tuhan, di setiap alasan kita mungkin untuk
berdalih dari panggilan itu, Tuhan selalu punya solusi. Tetapi Tuhan juga bukan hanya menuntut respon kita menerima panggilannya, tapi Tuhan juga menuntut ketaatan kita, percaya dan melakukan kehendak-Nya. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita sepanjang pekan ini, ataupun juga dengan kitab Keluaran, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tolisi. Terima kasih Pendeta untuk waktunya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Pekan lalu saya katakan bahwa kita sudah mau masuk ke kitab Keluaran, ternyata masih ada satu pertanyaan Pendeta sehubungan dengan pelajaran triwulan lalu tentang nubuatan dari Joli. Pendeta mau bertanya, perang-perang yang sekarang terjadi di dunia, apakah penggenapan nubuatan? Nubuatan yang mana? Apakah kita akan tahu seberapa dekat penggenapan nubuatan ini kepada kedatangan Yesus? Karena dari dulu sudah ada perang, sudah ada bencana alam, kelaparan, dan lain-lain. Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk pertanyaannya Saudara Joli. Baik, kita mau baca ya. Jadi ini perang-perang ini penggenapan nubuatan yang mana? Oke, mari kita lihat di dalam Matius 24 ayat 3. Matius 24 ayat 3. Iya. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi baik ya, tanda kedatangan dan tanda kesudahan. Jadi artinya mereka tahu bahwa kesudahan dunia ini ditandai dengan kedatangan Tuhan. Tandanya apa? Dijawab sama Yesus. Dijawab sama Yesus ayat 6 dan 7. Coba kalau baca. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Baik, terima kasih. Jadi nubuatan yang mana? Ya ini. Ya. Yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Matius 24 ayat 6 dan 7 bahwa akan terjadi perang. Tanda-tanda kedatangan Tuhan itu salah satunya perang. Oh, memang perang sudah dari dulu, memang itu belum kesudahannya. Untuk tahu kesudahannya apa? Coba boleh baca dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Baik, untuk kalau rindu Tuhan datang cepat, bahwa untuk kesudahannya itu ketika Injil disebarluaskan ke seluruh dunia, barulah tiba kesudahannya. Makanya di dalam 2 Petrus 3:12 saya baca kayak oleh ya. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan seluruh dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi bagaimana untuk saudara Joli seperti rindu sekali Tuhan mau datang. Berarti adalah segera beritakan Injil. Mari kita terlibat dalam pemberitaan Injil. Karena dengan cara itulah supaya Injil itu sebar luas ke seluruh dunia, semua makhluk boleh mendengarnya, maka barulah tiba kesudahannya. Dengan itu marilah kita mempercepat kedatangan Tuhan dengan cara apa? Beritakan Injil. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Pendeta. Pertanyaan selanjutnya datang dari Hetnan Situmorang. Orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus harus memiliki kasih seperti apa? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk Hetnan Situmorang untuk pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi gimana dong? Kasih yang seperti apa yang menanti kedatangan Tuhan? Kita baca dulu 1 Yohanes 4 ayat 8. Oke. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi standar kasih itu adalah Allah, karena pribadi Allah, oknum Allah adalah memang kasih adanya, karakternya kasih. Makanya tidak heran Yesus berkata, coba dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Standar kasih yang bagaimanakah yang kita boleh miliki kepada sesama kita? Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih seperti kasihnya Tuhan.
Standarnya adalah Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengasihi seperti kasihnya Tuhan? Di dalam Yohanes 15 ayat 5 menyatakan bahwa tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi standar yang Tuhan rindukan adalah bagaimana kita mengasihi sesama sambil menanti kedatangan Tuhan. Seperti Yesus mengasihi kita, maka kita juga mengasihi sesama kita. Coba baca ayat terakhir ya, yang mendasarkannya dalam Matius 5 ayat 48. Ini nanti ada contohnya ayat 44 dan 46. Coba ayat 48, Matius. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini sempurna dalam apa? Dalam karakter kasih. Coba Kak Yola baca bagaimana kasih yang sempurna itu ayat 44 dan 46 sampai 46. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi puncaknya adalah kasih musuh. Ya, kasihi musuh orang yang membenci kamu. Bahkan Yesus katakan kalau ada yang tempeleng kamu, kasih pipi kiri, kasih pipi kanan. Jadi itulah kasih yang Tuhan rindukan untuk kita boleh berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Orang-orang di sekitar kita, siapa saja, termasuk musuh kita. Jadi standarnya adalah kasih Allah. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih Pak Pendeta untuk jawaban-jawaban yang telah diberikan. Teman-teman kalau masih memiliki pertanyaan seputar dengan pelajaran kita, pelajaran seri yang baru mengenai kitab Keluaran, jangan ragu-ragu langsung tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Hezki. Baik, mari kita berdoa. Tuhan di surga, sekali lagi terima kasih Engkau boleh memberikan kepada kami anak-Mu, Yesus, yang boleh memberikan kekuatan. Dan kehidupan Tuhan Yesus itu juga sudah direfleksikan dalam diri hamba-Mu, Musa, yang terus kami pelajari sepanjang triwulan ini. Bantu kami untuk memiliki sifat tidak mampu, tidak layak, namun pada saat yang sama menyerahkan semuanya kepada Tuhan yang memiliki pekerjaan ini. Berkati kami semua selanjutnya di dalam segala aktivitas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Hezki, terima kasih Jansen, terima kasih Bill. Dan sama seperti pekan lalu ya, saya tidak sabar untuk pelajaran-pelajaran kitab Keluaran selanjutnya. Karena di dalam setiap cerita ada pelajaran yang dapat kita aplikasikan dan kita hidupkan di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.